Pada kesempatan ini saya akan memberikan laporan dari mikroskop milik Bapak Iwan Hainim Jakarta. Kebetulan beliau mahasiswa S3 ITB, kalau nggak salah jurusan geologi ya, maaf kalau salah. Mikroskopnya 2 unit ya, Nikon trinokuler ini ataupun tipe ini ya. Ini tipe mikroskop polarisasi ya, seperti itu. Keluhannya sistem listrik mati, kemudian awalnya juga dilaporkan memang sudah terjadi konset-konset dan sebagainya, sehingga mesinnya mati total seperti itu. Beliau memberikan informasi, silahkan difasilitasi, yang penting bisa berfungsi. Kemudian ini kita setelah saya pertimbangkan dengan berbagai kondisi dan hal lain sebagainya, ya akhirnya saya buat menjadi penggantian sistem dari halogen menjadi LED ya, seperti itu. Dan ini adalah rangkaian-rangkaian yang bekasnya, tetap ini masih menggunakan di sini gitu, sehingga tembakan tetap berfungsi dari situ ke sini kan, seperti itu. Cuma namanya polarisasi itu saya juga belum paham atau tidak terlalu paham dengan sampel keobjekan mengenai kegeologian atau mungkin ke arah pengamatan seperti batu-batuan ataupun lainnya gitu. Mohon maaf kalau saya salah, karena basic saya adalah biologi gitu kan, seperti itu. Jadi yang penting itu saya berpikir bahwa ketika diberi amanah atau mandat untuk memfungsikan sistem listrik, ya sudah, saya ini diganti saja dengan sistem LED biar lebih stabil juga kan, seperti itu. Karena kalau menggunakan halogen juga akhirnya tetap harus merunut ke sini, sementara komponen yang ini relatif sangat sulit kalau untuk ditelusuri di mana matinya dan sebagainya. Apalagi ini barang produk Jepang yang sangat baik sekali ya, seperti itu. Jadi relatif susah lah, seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berhasil saya buat modifikasinya dan sistem listriknya. Dan terlepas itu semua kan, di sini juga ada sistem lagi kan, filter lagi untuk jalannya cahaya sebelum sampai ke objek ini kan, ada seperti itu. Itulah fungsi, itulah fungsi yang sehingga konsep ini adalah polarisasi atau terpolarkan cahaya-cahaya yang dilalui, sehingga akan memberikan efek kepada objek yang diamati, tentunya seperti itu. Nah, saya juga gak tahu nanti apakah setelah dirubah begini akan tidak masalah dengan objek yang diamati atau tidak, saya kurang paham. Yang jelas saya akan tunjukkan sekarang fungsi sistem listrik sudah berfungsi. Kemudian lensa okuler, objektif, optik dan lain sebagainya udah saya bersihkan. Dan saya tentunya sebagai basic saya di biologi, saya hanya mengeceknya itu dengan preparat 2 dimensi kan, seperti itu. Ini adalah preparat sayatan tumbuhan ya, batang dikotil gitu. Ini dari kelompok famili Cucurbitaceae atau cucurbita atau waluh-waluhan lah kalau istilah bahasa Indonesianya, seperti itu kan gitu. Dan secara fungsi ini ya insya Allah udah terlihat sebagai fungsi mikroskopnya. Sekali lagi, kalau sebagai fungsi nanti mengamati objek geologi atau terpolarisasi dan sebagainya, saya belum paham dan belum mencobanya seperti itu, karena mungkin ada preparisasi juga ya untuk mengamati objek-objek seperti itu. Tentunya sama di biologi juga ada prepare tertentu kan, seperti itu. Pasti ada tahapannya seperti itu. Kemudian ini kabel powernya sama, tidak dirubah seperti itu gitu kan. Ini menggunakan sama, tetap dudukannya seperti itu. Ini bisa dikeluarkan juga, ini bisa dikeluarkan juga, bisa. Jadi ini jadi fungsi LED. Tidak ada saklar on off ya, tidak ada saklar on off-nya. Jadi langsung dari potensio pengatur ini langsung ini seperti ini.
Nah, gitu ya. Seperti itu. Langsung gini. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan saja yang standarnya saja ya. Standarnya pengamatan nanti mungkin ada pengaturan di sini, pengaturan apa kondensor, diafragma ataupun lain sebagainya gitu kan. Itu mungkin langsung ke objeknya. Saya hanya ini juga nih kan bagian-bagian yang lainnya. Saya hanya tunjukkan yang standarnya muncul sebagai mikroskop, insya Allah sudah berjalan kan gitu. Ini juga salah satu objektif itu memang luar biasa kalau produk Jepang atau tipe ini. Jadi ini saja lensa objektif bukan seperti ada diafragmanya gitu, bisa diperbesar kecil itu penajamannya seperti itu kan gitu. Ya mungkin Bapak akan lebih paham lah karena bergelut ataupun bidangnya di situ kan seperti itu. Oke, langsung aja. Ini penampakan ya, penampakan ini. Oke ya, fokusnya sudah dapat. Ini yang kira ada ininya. Kemudian saya lanjut ke yang ada objektifnya bisa diputar seperti diafragma. Ini harus ngaturnya penampakannya seperti ini. Nah, kalau ke objek 2 dimensi ya seperti ini ya penampakannya. Tapi saya akan coba mainkan juga seperti apa efeknya. Saya juga sambil belajar. Kalau objektif itu diputar, itunya akan muncul seperti ini. Tuh, jadi seperti menjauh ya objeknya tuh gitu. Ini belum fokus ya. Oh, gitu ya. Belum fokus ya ininya objeknya. Belum fokus nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya begitu ya. Gitu. Kalau saya kembalikan lagi ininya akan menjadi seperti ini lagi ya. Begitu. Berikutnya saya coba objektif berikutnya. Ini kembali seperti ini, harus diinikan lagi. Oke. Udah ya. Ini hanya untuk memastikan jalannya karena lama juga saya mencoba ini apakah ke sampel secara standarnya itu sampai tidak pengamatan ke objeknya seperti itu, dan alhamdulillah saya bisa kan gitu. Berikutnya, oh ini keberapa ini? Udah belum ya? Bentar. Oh iya, ini lebih besar nih penampakannya. Penampakannya secara pembersihan lensa sudah oke ini ya, itu udah tajam. Oke ya. Oke, saya coba ini fungsi ini apa tuh? Nah ini ya, gitu kan. Atur-atur lagi ini sesuai penggunaan ya gitu. Kalau hanya mengerahkan ini seperti apa penampakannya akan menjadi seperti ini. Begitu ya, atur-atur aja itu sesuai pengamatan objek ini juga atau dan sebagainya. Yang mikroskop binokuler, trinokuler yang Nikon ya. Yang Nikon kita rubah sistem listriknya atau modifikasi dari permohonan yang sesuai permohonan dari pemohon. Kita buatkan ini trapo ya. Kemudian kita ya tentunya dengan kontur atau konstruksi yang sangat kuat ini kita membuat lubang di sini ya. Buat lubang di sini untuk sebagai powernya. Kemudian ini langsung di sini ya. Langsung. Oke, seperti itu. Jadi langsung mati jadi sini begitu, tidak sampai klik ya, hanya gitu aja seperti itu. Nah gitu. Kemudian ini saya coba punya preparat 2 dimensi ya, sayatan melintang
sayatan melintang batang dikotil ya, kukurbita ini dari waluh-waluhan, sayat melintang. Saya nggak punya objek ataupun sampel sesuai Bapak ya gitu. Saya hanya untuk menunjukkan pertama sistem listriknya maksimal yang sudah saya lakukan seperti ini. Kemudian kita lihat dari pembesaran yang paling kecil 4 kali 10 kali, penampakan yang kanannya kurang lebih seperti ini ya, dasarnya ini ya kurang lebih seperti ini, tentunya tinggal diatur-atur saja. Kemudian ini yang kiri ada skalanya, kalau yang kiri ya, kalau yang kiri ada skalanya, itu skalanya. Kalau saya geser supaya muncul skala ya tentunya seperti ini gitu ya. Kemudian saya kembalikan lagi, itu yang gores-gores itu yang tadi pada lensa ya, pada preparat nih yang ke bawah kan tuh ya. Oke, kembali ke sini yang kiri seperti itu ya. Kemudian kita, ini dasar saja, kalau misalkan nanti pengaturan yang lainnya ini atau ini dan sebagainya silahkan sesuai sampel yang ada. Oke, kita mainkan. Ini lensa udah dibersihkan ya. Oke, dari secara kejelasan lensa udah tidak masalah ya. Oke, gitu. Kemudian ini 40 kali atau 400. Oke. Oke ya. Kemudian ini yang kiri nampak yang seperti coklat-coklat itu prisma ya Pak. Mohon maaf, saya prisma nggak bisa membersihkan maksimal. Inilah yang maksimalnya tidak bisa dibersihkan di bagian prisma ini. Kemudian ini 1000 kali tanpa immersion oil ya, tanpa minyak imersi. Kalau tanpa minyak imersi sudah terlihat ya, insya Allah kalau dengan imersi akan lebih tajam lagi ya, akan lebih tajam. Dan tentunya kotoran yang tidak maksimal pada prisma yang tadi akan lebih nampak ya. Ini seperti ini 1000 kali ya. Oke, saya coba tunjukkan saja, akan menggunakan immersion oil minyak imersi. Sekali lagi, tanpa minyak imersi penampakannya seperti ini ya. Oke, kemudian kita turunkan, karena ini tidak ada penjepit sepertinya nanti akan bergerak ya, tapi mudah-mudahan objeknya dapat ya, harusnya dijepit ini objek. Oke. Nggak tahu lah kalau Bapak biasa spesimennya apakah seperti atau tidak, saya tidak tahu. Ini secara biologis saja pengamatan yang saya berikan, yang saya tunjukkan. Nih, nah kalau menurut saya agak berbeda ya. Lebih muncul kotornya yang sebelah kiri ya, prismanya itu dari prisma. Oke, ini Pak. Kemudian jangan lupa kita bersihkan lagi dengan alkohol ini karena bekas immersion oil. Berikutnya bagian mekanik ya. Bagian mekanik sesuai permohonan yang ininya makro-mikronya nggak sempat saya bongkar ya, karena berbagai hal saya tidak selesaikan yang ini ya, tidak diselesaikan, tapi secara fungsi bisa digunakan apa ya, seperti itu. Ini yang Nikon ya, selesai.